Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini di malam yang terang. Kemarin hujan terus ya, Pak ya? Alhamdulillah kita hadir di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan fikih. Insyaallah malam hari ini akan kita kaji fikih tentang hukum pidana. Tentang apa? Oh, sudah serem ini ya, Pak ya. Jadi kita ini lagi ceritanya lagi mondok, Pak. Ya, lagi nyantri. Ya, insyaallah meskipun kita tidak bahas secara detail sekali, setidaknya kita punya gambaran tentang hukum Islam terkait hukum pidana. Hukum pidana di dalam bahasa Arab dikenal dengan al-hudud, dengan hudud, istilah fikihnya, fikih hudud. Al-had itu jamak dari kata al-hudud, jamak dari kata haddun yang berarti menghalangi. Wa yutlaqu 'ala al-hajiz baina syai'aini, dan dimutlakkan pada sesuatu yang menjadi penghalang antara dua hal. Jadi batas, ya. Jadi hududullah wa tilka hududullah itu adalah batasan Allah. Yani kalau sudah lebih daripada batas itu berarti melampaui batas. Wal haddu syar'an uqubah muqaddarah fi syar'i li ajli haqqillahi aw ijtama'a fiha haqqullah wa haqqul 'abdi. Adapun yang kita maksud dengan hudud yaitu hukuman yang telah ditentukan secara syariat dikarenakan hak Allah, atau di situ terkandung hak Allah dan hak hamba. Jadi ada dosa yang kaitannya dengan Allah saja, ada dosa yang kaitannya antara kita dengan Allah plus kita dengan manusia. Ya. Kalau dosa dengan Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Tinggal banyak-banyak bertaubat dengan taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah, selesai, Pak. Ya. Mudah-mudahan selesai. Ya. Karena Allah Maha Pengampun. Ya. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan, "Lallahu arham bi ibadihi min hadhil mar'ah li waladiha." Sungguh Allah itu lebih sayang daripada wanita ini kepada anaknya. Waktu itu ada seorang wanita, ya, ada anak kecil, nangis, kemudian digendong, didekap. Gitu. Nabi bertanya kepada sahabat, kira-kira ibu ini mau nggak ngelemparin anaknya ke dalam api? Dalam api. Ya, seorang ibu tentu sayang kepada anaknya. Ya. Kadang-kadang suaminya kalah sama anaknya, Pak ya. Saking sayangnya tuh. Ya.
Kalau anaknya kecil, bapaknya ngalah tidurnya nggak sampingan sama. Benar nggak Pak? Iya. Kalau nggak nangis anaknya. Itu berarti terpaksa juga ya Pak ya. Di dekat anak itu gendong. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguh Allah lebih sayang daripada ibu ini kepada anaknya. Ya. Seperti itu. Jadi nggak boleh dalam hidup ini kita merasa Allah tidak adil, Allah tidak baik atau tidak enggak apa. Ya. Kenapa saya diuji dengan ini? Kenapa saya diuji? Karena memang mampunya di situ, Pak. Kadang-kadang Allah tidak memberi kita sesuatu bukan karena nggak berhak, ya, tapi karena bisa jadi kalau diberi itu jadi bala, jadi musibah. Ya. Ada orang biasa begitu jadi pejabat sombong, ya nggak Pak? Ujiannya jadi karena pangkat jabatan. Ya. Ada yang diberi kekayaan angkuh, ya, senggol dikit bacok gitu ya, klakson dikit marah karena duitnya banyak. Jadi gitu Pak. Ya itulah makanya seorang muslim selalu optimis, selalu Allah itu sayang kepada kita. Nggak ada Pak hamba Allah yang melarat tuh nggak ada, miskin tuh nggak ada. Kita ini semuanya kaya, ya kaya. Mata ini harganya berapa Pak? 1 miliar. Kasih 1 miliar matanya diambil. Lidahnya makan, bisa ngerasain manis, asam, kecut, pahit. Ya Allah, ini doang nih bisa ngomong. Bayangin kalau kita kayak hewan ya Pak ya, atau kayak kucing ngeong-ngeong doang, kita bisa ngomong berbagai macam. Itu kan nikmat sebetulnya. Ya, makanya nggak ada istilah Allah memberi kemiskinan. Kalau ujian-ujian itu ada menimpa kita, kesusahan, apa itu pasti ada. Tapi nanti Allah balas dengan kesabaran itu. Memang dunia ini penuh dengan cobaan. Dan kita lari dari satu cobaan kepada cobaan lain. Kekayaan itu cobaan apa enggak Pak? Apa keenakan? Jadi kekayaan itu cobaan juga Pak. Ya, istri itu cobaan, anak cobaan. Inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum. Ada ya, dari anak-anak istri kala inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Dari anak istri itu ada yang jadi musuh bahkan. Ya, ujian. Gak punya anak ujian, ya sabar lama nggak punya anak. Begitu punya anak ujian. Yang bikin kita takut, yang bikin kita ya, marah, yang bikin kita sebel, anak, ya. Yang bikin senang juga anak. Jadi ya lari dari satu ujian kepada ujian yang lain. Cuman kadang manusia lebih terasa ketika menyulitkan dirinya. Ya, kalau dikasih kenikmatan gitu, kadang-kadang tidak merasa itu adalah ujian. Kalau Allah menyatakan semua itu ujian. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi kebaikan itu pun bisa menjadi fitnah. Ya. Nah, kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubat. Ada dosa yang kaitannya kita sama Allah, Pak. Ya, yang bisa cari sendirilah ya contohnya lah ya. Nah, tinggal bertaubat. Ada hukum yang terkait dengan makhluk. Nah, ini biasanya ada kaitannya dengan hukum pidana, membunuh, mencuri, minum minuman keras, ya, menipu, macam-macam. Nah, itu yang nanti insya Allah kita bahas panjang lebar, Pak.
Nah, adapun perzinahan itu dikategorikan ulama itu dua kenanya. Satu hukum Allah, yang kedua hukum manusia. Ya, hukum Allah dan hukum manusia. Jadi hak Allah dan hak manusia. Hak Allah, Allah melarang. Ya, karena dari situ akan muncul berbagai macam polemik, penyakit menular. Ya, penyakit menular. Ya, ini kita di zaman yang penuh dengan tantangan, Pak. Menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas, ya, itu lebih berat di zaman ini. Orang zaman dulu, ya, anak laki nggak terlalu anak laki bisa buat di perempuan yang kita. Sekarang laki pun harus dipantau serius, Pak. Pergaulan sudah mulai ya seperti itu, Pak. Nabi SAW pernah menyampaikan, ya, tidaklah datang la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali datang setelahnya zaman yang lebih buruk. Ya. Kalau dulu orang judi sembunyi-sembunyi, uji kropiok, pakai batok itu loh, Pak. Namanya apa di sini? Pakai dadu, sabung ayam itu di kebun jauh, Pak. Ya, sekarang orang judi di dalam masjid bisa, Pak. Pakai apa? Handphone. Main judi bisa dari handphone, Pak, sekarang. Aduh, udah Masya Allah. Makanya kita harus jaga nih. Nyari duitnya susah, habisnya buat judi. Yang namanya judi itu nggak akan untung, nggak akan, Pak. Pasti untung itu udah pasti. Yang untung ya bandarnya. Itu memainkan emosi saja. Pengen pasang. Kadang-kadang dimenangin memang. Ya kan penasaran lagi itu. Nggak ada, Pak. Ya memang judi itu seperti itu. Makanya udah nggak usah macam-macam, ya. Yang lurus-lurus saja, yang lempeng-lempeng saja. Ya. Nah, hukum itu ada dua pidana, ada yang masuk dalam kategori, ya, sudah ada ketentuannya. Ya. Misalkan pembunuhan itu ada kisos, ya, ada kisosnya. Ada hukuman yang sifatnya ta'zir. Ta'zir itu hukum pidana tapi tidak tekstual dalam Al-Quran atau hadis. Nah, ini ranahnya waliul amr, pemimpin. Ya, misalkan hukum membuang sampah sembarangan, itu nggak ada, Pak. Dipotong tangan atau dicabut kukunya itu nggak ada, Pak, dalam Islam itu. Cuman itu memudorotkan, nah, itu bisa dihukum. Kembali kepada apa? Kepada pemerintah setempat. Entah denda, entah dimasukkan ke dalam penjara, itu masuk. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk taat kepada waliul amr. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya. Uniknya ayat itu ketika berbicara taat kepada Allah, ati'ullah, taatlah kepada Allah. Kepada Rasul, wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Rasul. Tapi ketika ulil amri tidak ada kata taat ini dan ulil amri. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil. Nah, itu uniknya, Pak. Taat kepada Allah itu sifatnya mutlak, nggak ada tawar-menawar. Taat kepada Rasul itu tidak ada tawar-menawar. Kalau taat kepada ulil amri, kalau ulil amrinya benar. Kalau dianya yang tawar-menawar sama kita, nah itu yang repot itu. Ya. Makanya ulil amri gua harus benar. Ya. Kalau nggak benar nanti ya disepelekan oleh rakyatnya. Nah, ya.
Kemudian, apa hukumnya menegakkan hukuman pidana ini atau hudud ini? Hukumnya fardu kifayah kepada ya, kaum muslimin. Ya, fardu kifayah kepada seluruh kaum muslimin. Tetapi kepada waliul amr itu hukumnya wajib ain. Ya, kepada pemerintah ya, itu hukumnya wajib ain. Ya, karena kalau sebuah perkumpulan manusia tidak ada pemimpin, maka terjadi banyak perselisihan dan tidak selesai-selesai, Pak. Makanya harus ada pemimpin, itu pentingnya di situ. Ya. Pemimpin memutuskan, itu pentingnya di situ. Karena kalau nggak selesai-selesai ya akan ribut terus. Ya. Makanya kepemimpinan itu hukumnya fardu ain dalam sebuah negara, harus ada pemimpin. Adapun dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim." Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya sebagai balasan atas apa yang telah diperbuat dan hukuman dari Allah. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, pencuri laki-laki potong tangannya. Sampai mana, Pak? Sini. Ya, potong tangannya. Ya. Nanti pembahasan lebih lanjutnya akan kita bahas bagaimana kaifiyah pencurian. Yang unik dalam pencurian Allah mendahulukan laki-laki. Wasariqu wasariqatu, baru pencuri perempuan. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Tapi kalau perzinahan, az-zaniyatu waz-zani. Pezina perempuan, pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Maka deraklah dengan 100 kali pukulan. Surah An-Nur ayat 2. Ya. Jadi kalau pencurian rata-rata laki perempuan, Pak. Yang nyuri motor laki, yang bobol rumah, yang jadi garong, yang dicopet kebanyakan laki-laki. Yang korupsi laki, yang ngakal-ngakalin laki, Pak. Yang nikmatin enggak, saya enggak ngomong loh. Di balik laki-laki yang korupsi ada perempuan yang menikmati. Ya, makanya wahai para istri, hendaknya menguatkan suami ya, untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Saya pernah mengisi kajian di sebuah tempat, kemudian beliau pejabat, setiap ketemu saya, ingat terus. Ya. Jadi saya pernah menyampaikan seorang istri itu harus menguatkan suami. Karena kadang-kadang laki-laki itu gelap matanya ketika terdesak kebutuhan. Ya, baik kebutuhan primer atau sekunder, atau mungkin ya tersier. Ya, pengen istrinya glowing, pengen istrinya punya tas bagus, pengen punya kendaraan bagus. Kadang-kadang laki-laki goyah, Pak. Ya, goyah. Maka harus dikuatkan oleh istri. Nah, beliau cerita kepada saya, Pak Ustadz, saya itu kerja di lahan basah. Lahan apa? Sawah, bukan. Lahan basah tuh duitnya banyak. Jadi bisa basah. Pak Ustadz, istri saya itu setiap ya, saya berangkat diingatkan. Kami, Pak, ridho dengan yang sedikit asalkan halal. Kadang saya diingatkan, jangan coba macam-macam nyari harta yang haram. Masya Allah. Itu yang menguatkan saya, Pak Ustaz. Ya. Ya alhamdulillah saya tidak seperti teman-teman yang punya ini, tapi cukup.
Ini beliau pangkat lah, ada pangkatnya. Masya Allah. Jadi beliau ditambah lahan basah, ya, kuat dengan karena istri. Kalau ketemu cerita lagi. Ya. Beliau pejabat lah, Masya Allah. Jadi itu Pak, pentingnya penguatan istri. Ya, kadang-kadang laki-laki, makanya laki-laki pencurian tuh laki-laki dulu baru perempuan, tapi perzinahan perempuan dulu baru laki. Kenapa Pak? Berarti yang menjadi sebab itu sebenarnya siapa? Wanita. Ya. Memang nggak semuanya Pak. Tapi ada laki-laki yang tertarik dengan A, terus melakukannya sama Z. Tergoda dengan B, melakukannya sama yang lain. Jadi tidak secara langsung. Ya, karena itu wanita diperintahkan untuk menggunakan hijab. Adanya pelecehan seksual di tempat-tempat umum atau apa, itu bukan karena, bisa jadi bukan karena wanitanya, dia pakai jilbab, dia pakai pakaian yang bagus, tapi karena apa? Perempuan yang lain biasanya Pak. Ya. Karena itu wanita harus menjaga diri, bukan hanya seorang diri, tapi dihayati bahwa dengan menjaga pakaian untuk kebaikan wanita-wanita yang lain. Itu. Ya, jadi saling menjaga antar perempuan. Kemudian kalau dari secara kenyataan, fitnahnya laki-laki itu wanita. Gitu. Karena Nabi SAW sudah menyampaikan, aku tidak melihat ada seorang yang lemah agama dan akalnya. Lemah agama karena ketika haid tidak sholat. Akalnya karena lebih perasaan. Lebih menghilangkan akal seorang yang kuat melebihi kaum wanita. Jadi segagah apapun laki-laki, kalau dengan perempuan langsung tunduk. Ya, hati-hati. Ya. Makanya Allah mendahulukan az-zaniyatu waz-zani. Ya. Nah, ya tentu laki-laki juga harus menjaga. Mudah kok, pernikahan itu mudah. Ya, pernikahan itu mudah. Ya, cukup dengan ada 2 orang saksi, ada wali, ada 2 mempelai, ada ijab qabul. Maharnya apa Pak? Duit 10.000 boleh nggak? Boleh kok. Sah, kan yang penting sah. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin seperangkat alat, sholat dibayar. Kredit nggak apa-apa, cuman nggak. Secara hukum fikih boleh nyicil. Misalkan maharnya 1 juta itu dicicil boleh, dicicil. Cuman kalau disebutin pas akad ijab qabul kayaknya aneh apa ya? Dengan mas kawin 1 juta rupiah kredit. Secara fikih boleh. Cuman aneh saja. Ya. Nah, jadi pernikahan itu mudah. Ayo, jangan melirik hal-hal yang haram. Yang nikah itu mudah. Allah memudahkan. Ya, sangat-sangat mudah. Maka carilah yang Allah ridho. Ya. Itu saja, Pak. Ini kan tuh gampang kok. Ya. Dan nilainya laki-laki itu berkomitmen dengan pernikahan itu, maka komitmennya dianggap oleh Allah Ta'ala. Itu. Kemudian Allah berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dengan perzinahan lalu tidak mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, maka deralah mereka 80 kali. Ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih panjang lebar. Untuk hukuman perzinahan itu hanya dengan 2 cara. Yang satu mengaku,
atau 4 orang saksi laki-laki yang menyaksikan secara jelas terang benderang seperti timba masuk ke dalam sumur. Ya. Kalau hanya sekedar berdua atau pergi kemana itu tidak boleh dituduh berzina. Ya dia itu juga terlarang, tapi kalau perzinahan itu lebih khusus lagi. Nah kalau ada orang yang lapor, misalkan 3 orang melihat, itu tidak diterima, Pak. Meskipun di sisi Allah benar, tapi di dunia boleh dihukum 80 kali cambuk. Ya. Cambuk. Pak. Nggak usah sampai ke belakang. Lebih sakit. 80, Pak. Ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih panjang lebar. Jadi ayat ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum kepada mereka. Ya, karena orang itu akan lurus kadang-kadang harus dengan hukuman. Ada yang tidak dihukum udah lurus. Ya. Adapun dari hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita Quraisy dari Bani Makhzumiyah mencuri. Perempuan mencuri, Pak. Ya. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW, sehingga ditegakkanlah hukuman. Ditangkaplah wanita itu, ya. Lalu para bangsawan mereka merasa berat. Ini wanita Quraisy, wanita terpandang. Masa nanti tangannya buntu? Masa tangannya dipotong? Maka mereka berusaha bernegosiasi. Jangan sampai dipotong. Siapa yang bisa diajak bernego ya kepada Nabi? Akhirnya dicarilah seorang yang dekat dengan Nabi, namanya Usama bin Zaid, karena Zaid dulu diasuh oleh Nabi. Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi, punya anak, jadi seperti cucu, tapi bukan cucu. Usama. Siapa yang bisa bernegosiasi dengan Nabi? Usama. Usama karena masih muda, nggak tahu berpikir panjang, lalu Usama bernegosiasi dengan Nabi agar tidak dihukum. Maka Nabi SAW bersabda, "Atasfa'u fi haddin min hududillah." Apakah kamu bernegosiasi dalam penegakan hukum Allah, ini biar diringankan atau dihilangkan. Lalu Nabi SAW naik mimbar dan menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai manusia, inama ahlaka alladzina qablakum." Sungguh telah binasa orang-orang sebelum kalian. Anahum kanu idza saraqa fihimus syarifu taraku. Kalau ada yang mencuri dari orang-orang terpandang, maka mereka biarkan saja. Wa idza saraqa fihimud dha'if. Kalau yang mencuri itu orang lemah, aqamu alaihi al-hadd. Mereka menegakkan hukuman. Waimallah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sungguh demi Allah, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, aku yang akan potong tangannya. Masya Allah. Di antara kehancuran sebuah negeri adalah kalau yang nyuri itu orang terpandang, orang the have, orang terkenal, matanya rada-rada sipit, itu ringan. Habis diputusin hukuman, peluk-pelukan, hakimnya senyum-senyum. Nah ini ada apa ini? Aduh, dagelan semua, Pak ya. Maka kehancuran itu, Pak. Itu yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Adapun kalau yang mencuri orang lemah, maka ditegakkan hukuman. Nyuri kayu jati, cuma untuk apa?
masak untuk ditegakkan hukum, nyuri singkong, nyuri ayam, babak belur Pak. Ya, ayam 1 ekor itu harganya berapa? Berapa Polio? Iya, anggaplah 80, 100, tapi babak belur. Ya, sakitnya seminggu Pak. Bahkan ada yang dibakar. Dulu pernah ada tuh di Bekasi atau di mana ada orang diduga mencuri ampli masjid. Pencuri, diteriaki, ditangkap, digebukin, terus dibakar. Ya. Dalam investigasi ternyata bukan, emang dia tukang servis. Bahaya Pak. Ya. Itu kalau menggerakkan massa cepet, apalagi nyuri ampli masjid harus dicosek dulu tuh. Ternyata keluarganya memang dia memang bawa ampli, tapi memang tukang elektronik. Ya, jadi dia dari masjid terus keluar bawa ampli, diteriakin maling, habis itu gebukin. Yang salah siapa itu? Nomor 1 provokatornya Pak. Ya. Yang kedua ya yang menghukum itu. Ya. Bahaya sekali Pak. Makanya harus benar-benar ya kita pakai otak, jangan pakai emosi. Ya, barangkali salah. Kalau salah gimana? Udah mati. Nggak bisa dibalikin lagi. Pernah terjadi itu Pak. Kalau ada orang yang mencuri, orang lemah, maka ditegakkan hukuman. Maka demi Allah kalau Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Ya, ini penegakan keadilan. Jadi agama Islam itu menyuruh adil. Hadis yang lain dari Umar bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyampaikan, permisalan orang yang menegakkan hukum Allah ya seperti suatu manusia, suatu kaum yang mereka menaiki bahtera, kapal laut. Ya, seperti menaiki kapal laut. Maka bagian bawahnya mereka ingin mendapatkan air, ya, pengen air. Maka mereka minta ke atas. Ya, mereka minta kepada orang yang di atasnya. Ya. Sebagian mereka berkata, kalau kita pengen air kan bisa dibolongin kapalnya. Ya. Maka kalau mereka yang di atas membiarkan yang di bawah membolongi kapal itu, maka akan tenggelam semua. Ini permisalan Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari At-Tirmidzi dari Nu'man bin Bashir. Ya, jadi kita ini seperti orang yang sedang naik kapal. Bayangin lagi naik kapal, bagian bawah pengen dapat air. Kan di laut, kan kapal itu kan sebagiannya kan di bawah kan kena air itu Pak. Nah, coba kalau bawahnya bolongin kan kita dapat air. Kalau itu dibiarkan saja, maka akan tenggelam. Ya, tenggelam kabeh. Ya, tenggelam semua. Maka dia harus sabar ke atas. Yang di atas pun jangan membiarkan orang membolongi. Nah, rata-rata ketimpangan keadilan, penegakan keadilan itu jadi runyam, jadi rusak karena ada pembiaran. Kalau pembiaran saja sudah jadi rusak, Pak, apalagi ikut-ikutan main. Bener nggak? Kalau pembiaran saja, aparat membiarkan, pengadilan membiarkan, ya, kehakiman membiarkan, ya, mahkamah membiarkan, itu aja udah rusak, Pak. Apalagi ikut main, ya udah, ya, kelar semua. Ya, akhirnya nanti ya orang-orang tidak percaya dengan penegakan hukum. Ini menunjukkan kewajiban. Begitu juga ulama telah bersepakat akan ditegakkannya hukum pidana ini. Adapun secara akal, ya, penegakan hukum itu agar tercipta kedamaian di muka bumi. Nah, kemudian
Siapa yang berhak menetapkan hukum atau yang menegakkan hukum? Para ulama bersepakat bahwa yang menegakkan hukum itu adalah waliul amr, pemimpin. Ya, tidak masing-masing personal. Ya, bukan masing-masing personal. Ya. Kecuali terkait budak. Terkait apa? Budak. Di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau budak sekarang alhamdulillah udah nggak ada, Pak. Dulu orang itu dijual belikan seperti barang. Nah, kalau budaknya itu macam-macam, ya, apakah tuannya boleh menghukum? Ini karena ada beberapa hadis yang mengisyaratkan seorang tuan itu menghukum budaknya. Ya. Di antaranya adalah ya, apabila budak wanita seorang dari kalian itu berzina, telah jelas perzinahannya, maka ya deralah dia. Jadi oleh tuannya. Kalau dia kembali melakukan itu, maka deralah lagi. Kalau dia melakukan pada yang ketiga kalinya, telah jelas perzinahannya, falyabi'ha, jual dia walau bihablin min sya'rin, meskipun dengan tali dari rambut. Ya, ini permisalan, tali dari rambut. Maksudnya nggak ada tali, orang bikin tali dari rambut. Maksudnya nggak ada harganya, karena rambut itu kan lemah, ya, ditarik putus. Ya, jadi udah jual aja. Nah, hadis-hadis yang seperti ini dijadikan argumen sebagian ulama bolehnya menghukum budak, ya, oleh tuannya. Wallahu a'lam, memang ada pendalilan yang kuat dalam masalah perbudakan ini. Ya, tapi kalau sampai menghukum qisas, pembunuhan, ya, maka harus waliul amr, karena khawatir terjadi mudarat. Ya. Misalkan ada suatu budak dihukum pembunuhan, nanti misalkan ada kenalan keluarganya tidak terima, kan jadi ramai. Begitu juga apabila perkampungan ya menyerang kampung yang lain. Ya, kalau yang hukum pribadi, Pak, wah, ini ada yang terbunuh terus balas dendam, ada yang terbunuh lagi, oh enggak selesai, Pak. Bahkan dulu suku Aus dan Khazraj, ya, itu berperang 40 tahun, Pak. Enggak selesai, Pak. Perang 40 tahun antar suku. Lengah sedikit, hantam. Lemah sedikit, hantam. Jadi saling menyerang. Alhamdulillah kita sudah nggak di zaman itu, Pak. Ya, kalau beberapa kampung itu kalau ada ya, tawuran nggak selesai, Pak. Itu dari orangnya kecil sampai orang ini sampai tua masih ikut tawuran. Ya. Karena kalau sudah memakan korban jiwa harus dibalas. Akhirnya nggak selesai. Nah, disitulah waliul amr harus turun tangan. Ya. Nah. Ya. Kemudian bagaimana suatu hukuman itu bisa tidak dilaksanakan? Ya. Yang pertama, hukuman itu belum sampai kepada waliul amr. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita kira semua hukuman itu harus dihukum. Jadi ada hukuman yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, belum diputuskan hukumnya, belum ketok palu, itu bisa negosiasi, masih boleh dinego. Misalkan ada yang mencuri, ya, lalu dari keluarga akhirnya udahlah diselesaikan atau dikembalikan atau bagaimana dan selesai, itu nggak apa-apa, tidak harus dipotong tangan. Jadi nggak seserem itu hukum Islam juga, ya. Tidak seseram sebagian orang membayangkan potong tangan, kisos, penggal leher, enggak, Pak. Ya.
Jadi yang pertama, ya, belum sampai perkaranya kepada waliul amr. Misalkan ada yang terbunuh, terus keluarganya memaafkan, ya. Nah itu nggak jadi dihukum pelakunya. Ya. Jadi belum sampai waliul amr. Yang kedua adalah menarik aduan, rujuk, menarik aduan dari pihak korban, menarik aduan sebelum diputus, dia sudah diadukan, ya, tapi ditarik aduannya. Atau yang terlapor itu menarik pernyataan salahnya. Ini bisa dimasukkan ketiga, ar-ruju' anil iqrar. Jadi misalkan ada seorang pencuri, ya, ditangkap, lalu dia ngaku ya dia pencuri, ya, lalu dibawa kasusnya, terus dia enggak, saya enggak nyuri. Nah, itu enggak otomatis harus dibuktikan, tidak bisa langsung dihukum. Contoh perzinahan itu tadi satu ngaku atau 4 orang saksi. Awalnya ngaku, tapi habis itu enggak, saya enggak ngaku. Ya. Itu tidak boleh langsung dihukum. Ya. Betul, itu inkonsisten, betul. Tapi tidak boleh langsung dihukum. Kenapa? Karena di situ ada syubhat. Jadi dalam penegakan hukum Islam itu juga harus hati-hati. Apalagi yang hukumannya sampai dirajam, dibunuh. Ya, itu tidak boleh gampang-gampangan. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah syubhat. Nah, ini syubhat. Ini kesamaran hukum, ya. Kesamaran. Ya. Jadi harus betul-betul clear, hitam-hitam, putih, terang benderang sebagaimana matahari di siang bolong, baru ditegakkan eksekusi. Kalau ada sedikit saja syubhat, ya, maka tidak bisa dilakukan eksekusi terhadap orangnya. Ya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu rajiman ahadan bighairi bayyinah la rajamtuha." Ada seorang wanita melakukan perzinahan, secara yakin, yang melaporkan suaminya juga adalah orang yang benar-benar siqah, Nabi percaya, dan kemudian pokoknya jelas sekali, tapi tidak memenuhi kriteria, ya, karena yang melaporkan itu hanya satu, ya. Maka kemudian ada namanya li'an, kemarin sudah kita bahas, li'an. Jadi suami yang melaporkan, istri melakukan itu tidak ada saksi, akhirnya li'an, saling melaknat 4 kali, akhirnya dipisah. Kata Nabi SAW, kalau aku boleh menghukum seorang tanpa bukti, aku akan bunuh wanita, aku akan rajam wanita itu. Tapi kan enggak ada. Kemudian beliau juga menyampaikan idra'ul hudud bisyubuhat. Jauhkanlah hukuman karena ada syubhat. Syubhat itu gimana? Misalkan ada orang mencuri, ya, dia membawa tas warnanya hitam, dia ambil, ya, terus tasnya dia taruh di situ, ditangkap. Begitu ditangkap dia ngaku, saya kira ini tas saya. Itu sulit loh, Pak. Ya, bisa jadi sengaja, bisa jadi nggak sengaja. Kalau ketahuan bilang nggak sengaja, ya kan? Kalau nggak ketahuan dia bawa pergi, itu susah itu, Pak. Karena menghukumi hati, niat, dicari tahu, dia nggak akan ngaku, itu susah, Pak. Nggak boleh kemudian dipotong tangannya hanya gara-gara mengambil. Jadi harus hati-hati bener, ya. Tapi dia residivis, nah itu juga harus hati-hati. Ya, jadi ada celah-celah hukum yang memang harus dicari
kejelasannya. Kalau nggak jelas itu nggak bisa, Pak. Karena jangan sampai dipotong tangan ternyata memang benar-benar keliru. Itu kasihan sekali. Sampai pernah ada di Amerika, ini pengadilan di sono Pak, ini cerita saja. Ada orang dihukum itu 30 tahun lebih di penjara. Ya. Ternyata apa? Oh, sekian puluh tahun lamanya dia mendekam di penjara, dia membela diri, nggak bisa Pak. Sampai kemudian kasus itu dibongkar lagi oleh para ahli dan ternyata pelakunya bukan dia Pak. Ya. Tapi dia tetap dihukum karena ketiadaan barang bukti dan macam-macam. Ya, sama hampir mirip di kita ini apa kasusnya siapa? Kopi sianida. Itu kan nggak 100%. Ya. Si siapa namanya itu? Yang pelakunya itu. Oh, pelakunya itu. Nah, itu sampai polisi itu pakai pendekatan pribadi. Ada seorang polisi dia sampai mendekati secara pribadi, kunjungin sampai tidur di selnya, ngobrol, deketin, biar ngaku. Sampai selesai itu nggak ngaku Pak. Dan CCTV-nya tidak jelas. Ya, siapa yang naruh? Hanya dugaan kuat si A yang naruh. Ya, karena di belakangnya ada juga macam-macam Pak. Ada asuransi lah, ada muncul berbagai macam motif. Karena kalau anaknya dimati, ada yang dapat asuransi sekian M. Muter-muter Pak. Jadi bahaya kalau menghukum seorang tanpa kejelasan. Ya, sampai tadi ada yang dihukum penjara 30 tahun. Baru kemudian kasusnya dibuka dan sebagainya. Ternyata dia nggak salah. Makanya Nabi SAW menyampaikan, hati-hati dalam menegakkan hukuman. Ya, ketika ada syubhat. Ya. Nah, dan Umar bin Khattab pernah berkata, sungguh aku salah dalam memaafkan lebih baik daripada aku salah memberi hukum. Sungguh aku memaafkan, salah, tapi memaafkan. Jadi memberi maaf tapi harusnya dihukum. Berarti kan salah, tapi memberi maaf dalam pemakluman itu lebih aku sukai daripada aku salah dalam menegakkan hukum. Nggak bisa ditarik lagi. Ya. Nah, tapi kalau sudah hitam di atas putih, jelas perkaranya seperti matahari siang bolong, maka harus ditegakkan hukum. Ya. Nah, udah ada belum? Udah ya? Ya, adzan dulu, nanti barangkali ada yang mau bertanya silakan setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
حي على حي على Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, tadi kita sekelumit membahas tentang pengertian hukum pidana, ya, kemudian pentingnya penegakan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, terlarangnya, ya, bernegosiasi menurunkan hukuman setelah diputuskan. Itu merupakan sebab hancurnya sebuah bangsa. Kemudian ada beberapa hal yang bisa menghilangkan hukum atau menggugurkan hukuman, ya. Nah, barangkali ada pertanyaan, silakan dari jemaah. Monggo Pak RT. Ya, silakan. Kisos, rambut, dan pengutangan itu kan hukum yang ditentukan Allah. Iya. Sementara umat Islam ini kayak di Indonesia terutama, pakai hukum produk Belanda ya, apa? Iya. Berarti apakah itu salah? Iya, tentang bagaimana penegakan hukum di negeri kita. Ya, perlu kita sadari bahwa tadi kita sudah membahas hukum, ya, menegakkan hukum itu fardu kifayah bagi seluruh kaum muslimin dan fardu ain bagi negara waliul amr. Sehingga kalau ditanya bagaimana hukum-hukum Islam yang tidak ditegakkan di negeri ini, sedangkan kita negerinya kaum muslimin, maka itu adalah dosanya para pemimpin. Ya, dosanya para pemimpin, mereka yang mampu, ya. Adapun kita sebagai rakyat, ya, mereka yang menanggung dosanya, karena kita tahu harus menegakkan. Itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan kalian untuk berpuasa. Mirip sekali dengan ayat Qisas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Mirip sekali, telah diwajibkan kalian untuk menegakkan qisas pada pembunuhan.
Ya. Jadi sama antara kewajiban puasa dengan kewajiban kisos. Kita sudah melaksanakan puasa, ya, tapi kisos belum. Ya, yang dosa pemerintah. Yang kedua, terkait hukum KUHP dan sebagainya, ya, maka kita harus objektif menilainya dan harus realistis. Yang pertama, hukum produk manusia itu ada beberapa macam. Ada yang sesuai dengan hukum Islam. Produk manusia. Itu ada yang sesuai dengan hukum Islam. Kita tidak peduli itu produknya Belanda, produknya Persia, Romawi, itu atau orang kafir, atau kita tidak melihat itu. Yang penting ruhnya sesuai Islam atau tidak. Contoh misalkan ada perda atau apa yang diadopsi dari pemerintah non-muslim, dari negeri kafir misalkan. Tapi itu bagus untuk menegakkan misalkan masalah korupsi, atau menegakkan, mengurangi dampak alam misalnya, atau membuang sampah sembarangan dihukum. Nah, itu. Maka produk non-muslim itu belum tentu salah. Ya, sebagaimana dulu Nabi SAW mengadopsi saran sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika kota Madinah akan diserang oleh pasukan apa? Ahzab, pasukan koalisi, ya, orang-orang suku di Arab. Maka beliau membuat membuat parit kondak, dibuat di sekitar kota Madinah itu, dibuat parit yang lebarnya 4 meteran, dalamnya 3 meter, panjangnya sekitar 5 kilo. Ya, itu panjang. Sehingga kuda tidak bisa lompat. Mereka turun tinggal di panah. Itu idenya dari mana Pak, penggalian parit? Dari Persia, dari Salman Al-Farisi dari Persia. Itu kan dari Majusi. Jadi produk non-muslim itu belum tentu salah. Itu perlu kita objektif. Karena sebagian orang menghukumi produk manusia itu salah. Itu enggak benar juga. Kurang sempurna, ya. Kemudian apabila ada hukum Islam yang dibatalkan, nah ini yang keliru, atau diganti dengan hukum lain yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka ini dalam istilah ulama namanya syar'ul mubaddal, seperti perzinahan. Hukum Islam itu ada hukum perzinahan, tapi diganti dalam istilah KUHP tipiring, tindak pidana ringan, hanya cukup di karantina atau diedukasi saja. Karena Belanda itu negara yang bebas dalam hal-hal seperti itu tuh sangat-sangat bebas sekali. Ya, sehingga ya ini yang keliru. Contoh lagi misalkan hukum waris misalkan. Ada hukum namanya gonogini misalkan. Itu harus diselesaikan dengan Islam. Meskipun dalam hukum Islam sendiri kalau satu keluarga itu akan semuanya ridho, laki dan perempuan, udahlah nggak apa-apa lah, saya sebagai kakak laki-laki memberi kepada adik sama aja. Keluarga sepakat semua, itu juga boleh. Ya, karena hukum Islam itu kalau sama-sama ridho nggak apa-apa. Tapi kalau ada kakaknya atau adiknya yang nggak ridho, bagian saya 2 kok dapatnya 1, ya jangan dipaksa. Karena dia sih mengambil haknya. Menggugurkan hak itu nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Nah, terkait masalah KUHP ini memang banyak PR negeri kaum muslimin. Ya, ada hukum-hukum yang seperti tadi tipiring itu harusnya diselesaikan. Yang unik Pak, seperti Perancis sendiri, negara-negara Eropa itu banyak mengadopsi hukum-hukum Islam. Ya, buku-buku Islam dahulu masuk ke Eropa itu dipakai standar dalam memberikan hukum. Ya, sehingga bernafaskan Islam banyak. Seperti Napoleon Bonaparte itu
dahulu minta buku-buku madzhab Maliki dalam bidang hukum sehingga diadopsi. Meskipun bahasanya bahasa Prancis, bahasa-bahasa Eropa, ya, tidak secara langsung. Karena ajaran Islam itu semuanya bagus. Nggak ada ajaran Islam yang jelek itu nggak ada, Pak. Coba apa? Semua negara maju itu karena menerapkan hukum Islam. Kitanya yang Muslim kadang-kadang malah angel, rapi, ya, disiplin. Itu hukum siapa itu? Hukum Islam. Kalau gitu kita nggak usah beragama saja, Ustaz. Yang penting kita rapi gitu. Ya enggak juga. Hukum Islam itu bukan hanya lahir tapi juga batin. Bukan hanya dunia tapi sampai akhirat. Jepang, Pak, dengan meskipun rapi, bagus, ya, orang ngantri nggak ada yang nyelak, nggak ada korupsi, tapi mereka habis kerja pulang minum minuman keras, berantem sama orang, teriak-teriak, itu ada, Pak. Stres, bunuh diri, gitu. Bahkan ada di Jepang itu ya, jasa online bunuh diri, Pak. Jasa online bunuh diri itu legal, Pak. Jadi kalau ada yang mau bunuh diri itu difasilitasi. Jadi itu legal. Kan aneh, Pak, sinting, Pak. Ya. Gitu. Sekarang di Jepang mengalami fase di mana kekurangan anak, Pak. Karena mereka bebas, pergaulan bebas, laki, perempuan, gak punya anak, bebas. Akhirnya apa? Angka kelahiran sangat sedikit. Perkampungan sudah nggak ada orangnya, kosong. Dan itu di Eropa pun sama, di Eropa di mana. Nah, yang Muslim ini anaknya banyak, 3-4 ya, di Eropa. Mereka nggak punya anak tapi punya anjing. Itu. Jadi aneh, Pak. Jadi jangan kita mikir yang bagus-bagusnya aja jelek. Ada jeleknya. Orang-orang bule juga banyak yang jelek, Pak. Tato apa? Jelek akhirnya. Ada yang atas nama kebebasan ekspresi wajahnya diganti bunglon. Ada yang lidahnya kayak ular, yang itu kalau dalam Islam nggak boleh, sehingga mereka bahagia hidupnya. Ya, jadi Islam itu sebetulnya lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kesalahan kita orang Muslim nggak nerapin hukum Islam. Ya, kurang rapi, kudis, kurang disiplin. Masalahnya kuman, kurang iman, kan betul. Jadi kitanya sendiri, gitu Pak RT. Tadi yang kedua apa ya? Yang indahnya apa? Berarti kalau kurang yakin dengan apa? Satu itu peninggalan Belanda, mungkin dulu masa transisi. Nggak mau ribet bisa jadi, tapi sudah dibahas oleh BPUPKI, makanya dulu ada, ya itu sejarah negara kita, sebagian pejuang seperti DITI, Kartosuwiryo, Kahar Muzakar, dulu kan berang semua. Dalam masalah itu berbeda, ada yang menempuh jalur yang lain. Ya, ala kulli hal pemerintah kita banyak kekurangan, tapi juga banyak kelebihannya, Pak. Semua rukun Islam diurusi oleh negara kita. Satu, syahadat. Dalam KTP ada syahadat. Kemudian sholat. Kita sholat alhamdulillah bebas. Ya. Puasa bahkan difasilitasi Kemenak. Ya. Diumumkan secara serentak. Idul Fitri, Idul Adha. Zakat juga ada lembaganya. Meskipun ya tidak optimal. Kemudian haji, Masya Allah, karena jutaan orang pergi ke sana, diurusi oleh pemerintah dan itu serius. Ya. Kalau Anda jadi petugas haji, 2 bulan sebelum sekarang udah mulai berangkat. Jemaah haji berpulang 1 bulan baru pulang. Habis 3 bulan Pak di sana, Pak. Ya. Bisa 3 bulan Anda di sana. Jadi pemerintah serius untuk menangani haji, pernikahan diatur, ya. Tapi masih ada kelemahan-kelemahan. Kita tetap syukuri hidup di negeri kita. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanaka bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.